Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Dalam menyasar akselerasi inklusi keuangan di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional membutuhkan kontribusi keamanan digital. Hal itu untuk memastikan tingginya tingkat kompetensi digital di Indonesia. Saat ini dibutuhkan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Kalau misalnya dari sisi Senior Manager of Public Policy Government Relation, Gojek, Ardanti Nurwidya mengatakan diperlukan sinergi dari berbagai pihak untuk mengedukasi masyarakat secara menyeluruh dalam upaya meningkatkan kompetensi keamanan digital masyarakat sebagai pengguna agar mereka semakin aman dan nyaman dalam beraktivitas digital. Ia menegaskan pihaknya telah berkomitmen memadukan edukasi, teknologi, dan proteksi sebagai pilar keamanan di dalam ekosistemnya. Gojek juga berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Cyber Kreasi yang memastikan akan memprioritaskan keamanan digital untuk mendorong inklusi keuangan. Saat ini, Gojek telah menjadi ekosistem yang mampu menawarkan kemudahan melalui GoPay sebagai tulang punggung layanan pembayaran yang aman dan nyaman. Terkait dengan privacy memang hal yang sangat penting sih untuk Gojek, dan it's also very important for our consumers protection as well as the consumers trust. So we take it very seriously, dan kita juga membuat banyak sekali teknologi baru supaya kita bisa memperbaiki privacy dari customer. So there are three things that is very important for privacy: the process, the product, and also the people. Jadi saya bilang bahwa ada 3 pilar nih, product, proses, dan people. What we're trying to do is to improve the people side. Jadi kalau misalnya produk sama proses it's our responsibility, but for people we cannot work alone gitu. We need other stakeholders. Seperti Kominfo. Contohnya adalah Kominfo. Kalau misalnya di luar Kominfo ada Cyber Kreasi. Cyber Kreasi itu adalah CSO yang dimiliki oleh Kominfo juga, terkait dengan literasi digital. Saat ini perlindungan data dan keamanan teknologi di industri pembayaran digital menjadi sangat penting. COO dan co-founder Sendit, Tessa Wijaya, menegaskan bahwa Sendit melampaui standar keamanan dasar regulator. Ia melanjutkan sistem proses dan lokasi payment gateway diaudit secara berkala oleh auditor eksternal untuk memastikan Sendit terus mematuhi bidang-bidang seperti bangun koneksi jaringan yang aman. Dalam pengembangan digital banking, terdapat 2 isu utama yang perlu mendapat perhatian semua pihak, yakni aspek cyber security dan data privasi serta protection. Kita itu seperti yang membuat perpipaan supaya uang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi secara digital. Atau mungkin seperti logistik untuk uang, itu yang selalu saya ceritakan. Karena mungkin apa sih B2B, apa sih payment gateway, nggak kebayang. Jadi intinya jika para merchant ingin menerima pembayaran secara online, kami dapat menyediakan hal tersebut karena kami sudah berkoneksi dengan berbagai macam bank, berbagai macam channel seperti wallet dan juga retail outlet seperti Alfamart. Itu semua kami sediakan kepada para merchant. Pada bagian lain, Sendit juga menjaga kebijakan keamanan informasi. Tessa Wijaya mengatakan Sendit memiliki sistem deteksi penipuan yang dapat digunakan untuk mencegah kasus penipuan transaksi kartu. Hal ini mencakup alamat IP, daftar hitam, dan alamat email daftar hitam. Dari segi keamanan sistem pembayaran itu memang sudah ketat sekali. Dari Bank Indonesia pun sudah benar-benar di-govern. Artinya apa? Jika kami diperbolehkan untuk memproses data kartu kredit, kami harus mempunyai standar yang namanya PCI DSS. Jadi intinya bahkan dari segi nomor kartu yang dimasukkan pun kami tidak bisa lihat, semua sudah ditokenisasi. Jadi hanya hanya Visa yang tahu. Kami begitu datanya diinput, begitu kami sudah jadi kode-kode yang di-scramble, yang mungkin kita tidak bisa decipher dari situ ya. Jadi dari segi keamanan pembayaran sendiri, menurut kami di sini sudah standarnya lumayan tinggi. Pentingnya membangun budaya perlindungan data pribadi dengan melibatkan semua pihak secara bersama-sama. Bagi penyelenggara, aplikasi dan platform penting menyadari perlindungan data pribadi akan berimbas pada kepercayaan publik dan juga berdampak pada keuangan. Sementara masyarakat juga jangan terlalu mudah untuk memberikan data. Putri Amanda, Berita 1, Jakarta.